Masnya sendiri lagi. Ya, udah biasa kan. Yang nulis lagi ya, Mas? Seperti biasanya. Untuk lagi kah? Ya, untuk dia. Hmm, Mengapa tak mengajaknya berbicara, Mas? Belum saatnya. Saya heran loh, Mas. Apa ada orang yang seperti kamu? Udah beberapa puisi yang kamu tuliskan untuk dia, tapi tidak berani mengajaknya berbicara. Saya juga heran, apa saya menjadi sepengecut ini. Tidak apa-apa, Mas. Yang penting hati ini tak terbebani. Ya kan? Oh iya. Mau pesan apa, Mas? Kopi. Seperti biasanya ya. Iya, 86. Hujan datang. Halo, Mbak Rinti. Ih, dasar kau ini. Ada yang salah. Eh, enggak. Ih, dasar aneh. Ya, malu-malu. Fisik kamu. Yuk, ajak bicara dia. Mumpung suasananya mendukung. Kafe lengang. Ada hujan dengan musik. Oh, romantis sekali. Kamu ini. Sana. Ini dia. Selamat sore, Dewi Hujan. Ih, dasar. Sakit, Mbak. Makanya, jangan menggodaku. Udah tahu aku benci sama hujan. Mengapa selalu menggodaku sebagai Dewi Hujan? Ih, Kan namanya saja Mbak Rinti. Rintia. Artinya percik air. Misalnya diasumsikan saat gerimis. Mas, buku ini lumayan tebal loh. Ih, Ampun, Mbak, ampun. Maaf, maaf. Udah. Pesan apa nih, Mbak? em, seperti biasanya aja deh, Mas. Coklat panas, tidak terlalu manis. Yap, laksanakan. Jangan pakai lama loh, Mas. Tenang. Di pesananmu cepat datang. Hah? Pasti cepat datang pesananmu. Hmm, Ini, Mbak, coklatnya. ya, makasih ya. Tek deh. Ih, ini panas loh. Ampun, 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 Mbak. Tunggu. Seperti biasa, Mas. Ya, tolong ya. Kan itu ketika aku pergi. Tapi jangan diberitahu bahwa itu dari aku. Oke, Mas. Terima kasih. Ah, nih ada sesuatu dari seseorang. Apa itu? Tidak tahu, Mbak.
Ya, coba deh kamu yang buka. Tuh, kok saya Mbak? Ini kan buat Mbak. Kok saya yang membukanya? Nanti kalau ada perihal penting, nanti saya jadi tahu loh Mbak. Ya kalau kamu nggak mau membukanya ya buang aja, gampang. Ya, ya, gitu aja kok marah. Ah, ini ada seuntai puisi untukmu Mbak. Apakah mau dibacakan? Hmm, Jika murungmu tak bisa kurenggut dari rautmu, biarkan hujan yang perlahan hiburmu. Tanda lagi hujan. Ah, Mbak, ceritanya ada penggemar rahasia ini. Isinya seakan mengisyaratkan sesuatu loh, Mbak. Sepertinya saya mencintaimu, Mbak, dan mengumpamakanmu sebagai hujan. Sebagai hujan, rintik. Lalu, gimana tanggapanmu, Mbak? udah pidatonya. Dulu, kok begitu, Mbak? Aku minta asbak dong. Ya. Ini, Mbak. Jam korek. Ini, Mbak, silakan. Lihatlah, sampaikan pada yang memberi. Cinta itu gak seromantis hujan yang kau gunakan sebagai metafora. Katakan padanya gak perlu lagi menulis puisi-puisi tentang hujan atau apapun itu padaku. Camkan itu. Heran aku, Mbak, dengan kelakuan mereka berdua. Siapa? Itu loh, Surya dan Rintik. Udah, biarkan saja. Orang jatuh cinta itu selalu ada caranya masing-masing. Tapi yang melihat itu loh, Mbak, jadi gemes sendiri. Nah, yang jatuh cinta itu Surya atau kamu? Dulu, bukan begitu, Mbak. Maksudku, seorang lelaki itu harusnya pemberani, tidak pengecut. Kalau cinta, ya katakan cinta. Kalau tidak, ya katakan tidak. Kasihan Rintik tiap hari dibuatnya cemberut hanya karena cari puisi yang selalu dikirimkannya. Kok kamu jadi sewot seperti itu? Cie, kamu suka ya? Tidak, tidak, Mbak. Masa sih? Tidak, aku tidak menyukainya. Ya sudah, tapi memang paras si Rintik cukup manis, enak dipandang. Sebenarnya kalau dia tidak cemberut terus saat hujan, pasti banyak cowok yang naksir. Iya, Mbak. Andaikan sifatnya lembut, pasti dia jadi wanita idaman lelaki. Apalagi senyumnya. Bikin deg-deg ser. Nah, sekarang ketahuan toh. Hayo jujur, kamu suka kan? Enggak, Mbak. Sudah, jujur aja. Bukan suka, hanya enak aja melihat wajahnya. Ya, jadi bulan saat kerja lah. Dasar mesum. Ada apa ini? Tampaknya sedang asik sampai tertawa terbahak-bahak. Mas Surya, nggak ada apa-apa kok. Maklum mas, itu orang otaknya mesum, jadi agak gila. Enak aja.
Ya maklum, namanya juga laki-laki. Kalau dia sudah terlampau batas, Mas. Kok tumben Mas sudah datang? Seperti biasa, saya ingin menulis puisi dulu. Oh iya, bagaimana dengan puisi yang kemarin itu? Jadi begini. Begini, Mas. Kemarin Rintik meminta asbak padanya. Lalu, ia meminjam korek juga. Setelah itu, ia membakar puisi yang kamu berikan itu di depan matanya. Maaf ya, Mas. Aku harap kamu tidak begitu tersinggung dengan tindakannya. Maaf sekali Mas, aku tidak bisa menghentikan tindakannya. Sudah kuduga. Kok malah senyum-senyum Mas? Aku tahu ia akan melakukan tindakan-tindakan di luar nalar. Jadi, Mas Surya tidak tersinggung. Ya, tidak sama sekali. Semenjak aku memberikan puisi itu, aku sudah siap dengan segala konsekuensinya. Itu bukan lagi hakku, tapi telah menjadi hak yang menerimanya. Dia telah menjadi anak yang bebas menentukan jalannya sendiri. Bahkan ketika puisi itu dibakar pun, mungkin itu takdirnya. Setidaknya aku sudah tulus memberikannya. Kok bisa seperti itu? Puisi menjadi anak dan memiliki takdir. Sebelumnya aku pesan kopi ya. Ada Cindy Kalang kah? Ada Mas, tunggu ya, saya buatkan dulu. Jadi, bagaimana dengan kajian filsafatmu mengenai puisi dan takdir? Kok hanya tersenyum? Puisiku yang kuberikan padanya sudah menjadi anakku. Ya sudah pergi meninggalkan puting ibunya untuk menentukan jalannya sendiri. Nah, jalannya itu yang ditakdirkan oleh penerimanya. Gitulah kira-kira. Ini kopinya Mas. Jadi gimana ceritanya? Kau penasaran? Iyalah, ayolah cerita lagi. Intinya, biarkan puisi itu dijamah Rintik sesukanya, seenaknya, dan sekehendaknya saja. Gak seru nih. Ya sudah, aku sekarang bertanya deh. Aku penasaran nih. Mengapa Mas begitu menyukai hujan? Aku sering melihat kata hujan dalam puisinya Mas Surya. Kau ini macam wartawan aja, tanya-tanya terus. Hujan selalu membawa berbagai kisah. Bagi anak kecil, hujan itu tempat bermain yang menarik dan menyenangkan. Bagi petani, hujan itu rezeki yang memberi hidup. Ya, bagi dua sejoli, hujan itu bagai kisah romansa di balik payung. Tapi bagi orang kantoran yang diburu waktu dan sedang di luar, hujan itu kekesalan yang menghentikan pekerjaan. Sedangkan bagi orang yang patah hati, hujan itu kelabu, mendung dalam rasa mereka. Ya, kira-kira seperti itulah. Bagiku, hujan itu kerinduan, menantikan pujaan hati. Nanti dewi-dewi kayangan yang turun bagaikan derai air. Dasar budak-budak saja. Kalau yang ngomong kamu itu tidak pas. Biarin. Nah, kalau kamu gimana? Apa arti hujan bagimu? Hujan itu sejarah manusia. Nah ini
Siap-siap sejarah ini. Udah apa-apa, mumpung kafe lengang. Jadi kita bisa ngobrol-ngobrol. Lalu bagaimana dengan hujanmu sebagai jarah manusia? Dan telah menyaksikan banyak peristiwa hidup manusia. Ia telah banyak melihat perbudakan, perang, bahkan cinta. Ia menghapus bulir-bulir keringat para budak yang terkurung rantai. Ia juga menyisir derai-derai darah dalam Perang Dunia hingga Perang Vietnam, bahkan hingga perang akhir-akhir ini. Ia tak mengenal lawan atau kawan, dan hanya begitu saja menghapus tapak-tapak peri yang ditinggalkan. Hujan pun telah menjadi saksi hadirnya kisah-kisah romansa, dari satire hingga komedi, dari Romeo dan Juliet hingga kisah Minke dalam tetralogi Buru. Wah, menarik juga kisahmu. Apa sih hubungannya antara hujan dengan perang dan perbudakan? Makanya kalau dulu sekolah itu otaknya dipakai untuk mikir. Ya, tapi saat ini hujan hanya menjadi kisahku mencintai dia. Pasti si Dewi Hujan. Rintik kan? Apa alasanmu mencintai dia? Jika deretan logika dan kata-kata bisa menyusun alasan untuk mencintai dia, maka aku akan bercerita dari tadi. Gimana sih maksudnya? Ya begitulah, cinta selalu misterius dalam sejarah manusia. Kalian itu ngobrol apa sih? Aku nggak paham. Maka dari itu, hujan selalu membawa kisah yang tak terjelaskan. Tak apa-apa, Mas. Setiap kisah itu pasti ada awal dan akhir. Woi, di sini juga ada orang yang nggak paham. Halo. Wah, puisi lagi ya, Mas. Boleh dibaca nggak? Hus, kamu ini. Silahkan saja, tapi diletakkan di situ lagi ya. Dalam derai-derai rintik hujan, ada sedih yang diselipkan dalam pelupuk matamu. Dalam rinai-rinai hujanku, rintik yang kusimpan dalam lemari rasaku. Lagi hujan. Boy, cepat letakkan puisi itu. Rintik datang. Segera dijemput angin, begitu diucapkan. Ini Mbak pesanannya. Terima kasih. Aduh, ceria sekali nampaknya ini. Iya dong. Aku akan ketemu sama sahabat kecilku. Udah lama banget kami gak ketemu. Cewek atau cowok Mbak? Ya cewek lah. Dia itu sahabatku sejak kecil loh. Nah iya itu hari ini akan main kesini. Aku sudah tidak sabar bertemu dengan dia. Kenalin ya Mbak. Siapa tahu jodoh. Oh iya Mbak, ini ada titipan lagi. Cari puisi. Dari lelaki hujan lagi. Iya Mbak, ini. Menunggu kemarau, hari hampir malam, membersihkan pelabuhan. Sebelum engkau berdiri pergi di langit lembayung, terdengar suara awan bahwa rawan
gimana kabarmu? Udah lama banget kita nggak ketemu. Gimana? Aku baik-baik aja nih. Iya, kita udah lama nggak ketemu. Sejak kamu kuliah di Jogja. Ih, kangen banget aku. Ih, kamu sih nggak ikut aku kuliah di Jogja, malah kuliah di Jakarta. Aku dengar katanya kamu mau itu ya, menikah ya? Ih, selamat ya. Iya nih, rencananya sih bulan Juni besok kami akan menikah. Datang ya. Aku sudah nggak sabar mau ngenalin kamu sama calon suamiku. Coba gimana sih kok kamu tuh bisa milih dia, bahkan sampai memutuskan untuk menikah? Aduh, gimana ya? Susah menjelaskannya. Bagiku, cinta itu tidak perlu definisi bagaimana aku bisa mencintainya. Yang aku tahu, dia bisa melengkapi kekuranganku dan aku melengkapi kekurangannya. Coba kamu jelaskan, bagaimana penjelasanmu itu? Begini deh sederhananya. Kamu tahu kan, aku agak on gimana gitu. Nah, dia itu orangnya pintar dan kreatif. Jadi, dia bisa melengkapi aku kalau dalam hal-hal yang pakai otak. Sedangkan dia itu orangnya sangat keras kepala dan egois. Kalau kamu ketemu dia, pasti kamu akan bilang, "Ih, cowok kok rese amat, minta digampar kali ya." Tapi sebenarnya dia itu rapuh. Dia butuh seseorang yang bisa merawat dia, menyayangi dia. Ya, semacam dia butuh seseorang yang bisa memenuhi sisi afeksinya yang kosong. Itu kata dia sih. Wah, tampaknya sempurna ya. Macam sinetron-sinetron FTV gitu. Sempurna pala lu. Wah, kayaknya seru banget nih. Ada yang mau dipesan nggak nih? Iya loh, sampai lupa. Aku pesan seperti biasanya aja deh, Mas. Nih, kamu harus cobain coklat di sini. Enak loh. Iya deh, boleh. Aku ikut kamu aja. Oke, kalau gitu pesan coklat panasnya 2 ya. Wah, nampaknya kalian bakalan hidup bahagia nih. Aku terus seneng deh dengernya. Semoga ya. Mengarungi bahtera cinta itu tak seindah dan semudah film-film Disney. Oh iya, bagaimana dengan ceritamu? Kamu masih sama Badai, lelaki yang kau tunjukkan padaku lewat email itu? Ada apa? Kok kamu hanya diam? Sudah berlalu. Kok bisa? Gimana ceritanya? Begitulah. Kau disakiti dia? Ya, biasalah. Lelaki itu semua sama. Sama-sama buaya. Hanya bisa mempermainkan perasaan perempuan aja deh. Yang sabar ya, Rintik. Aku heran. Mengapa setiap laki-laki dengan mudahnya mempermainkan hati perempuan? Kalau ada yang lebih cantik, mudah sekali berpaling hati. Macam kucing saja lelaki itu. Kalau melihat ikan, langsung disikat. Tapi, kalau tidak ada ya tampak baik. Dasar. Tak ikutin cinta. Udah dong keselnya. Biarkan itu jadi masa lalu aja. Maaf ya, Pelangi, malah membuatmu nggak nyaman. Harusnya ini jadi saat kita bercanda ria. Malah ngomongin cowok yang nggak jelas. Udah nggak apa-apa kok. Ngomong-ngomong itu apa? Oh ini puisi. Tapi entah siapa yang memberikannya. Tertulis lelaki hujan. Boleh aku baca? Silakan. Cie,
tampaknya ada yang punya penggemar rahasia nih. Ih, apa sih? Aku nggak ada apa-apa loh sama dia. Aku juga tak tahu. Udah satu bulan inilah kira-kira ya, ketika aku ke kafe, selalu ada puisi untukku. Tapi bagus loh puisinya, romantis, aku suka. Kamu masih ada yang lain? Yang pertama sudah aku bakar sih, tapi yang lain aku simpan. Ini rencananya akan aku kembalikan kalau bertemu dengan orangnya sih. Wah, banyak sekali puisinya. Tapi aku penasaran, mengapa selalu hujan yang muncul? Tahu, padahal aku sangat benci sama hujan. Loh, bukannya dulu kamu sangat suka dengan hujan? Kamu dulu pernah cerita kalau dari kecil hingga SMA masih sering main hujan-hujanan kan? Iya dulu. Tapi semenjak aku dihianati oleh badai, aku menjadi sangat benci sama hujan. Aku melihatnya jalan berdua di bawah payung dengan perempuan lain. Itu pun gak hanya sekali, tapi sampai 3 kali. Ah, pantas saja kau jadi membenci hujan. Kalau bagiku, hujan membawaku pada memori yang tak akan aku lupakan. Awan, iya calon suamiku yang ini. Dia melamarku ketika hujan loh. Waktu itu kami hendak pergi ke pantai. Tiba-tiba hujan dan kami berteduh dahulu. Pakaian kami basah kuyup karena hujan langsung deras begitu saja. Aku kedinginan. Lalu dia meminjamkan jaketnya padaku. Nah, tak kusangka dia menyuruhku untuk mengambilkan rokoknya di saku. Ternyata yang kutemukan adalah sebuah cincin emas. Kemudian dia berkata, "Maukah kau jadi teman seperjalanku hingga jadi debu berdua?" Ih, romantis sekali tau gak sih? Ih, ampun beruntungnya dirimu. Kembali ke lelaki hujanmu itu. Lalu bagaimana lagi ceritanya? Ya, nggak gimana-gimana. Kami juga tak pernah bertemu. Sungguh? Tapi kok dia bisa tahu kamu? Entah. Ya, hanya saja kadang ketika aku kesini, aku selalu bertemu seorang lelaki yang sendiri sih. Bisa saja dia yang selalu mengirimkan puisi-puisi itu. Tapi bisa saja bukan dia sih. Nggak tahu lah, aku tidak mau mengada-ngada. Ye, siapa tahu jodoh loh. Kamu ini ngaco. Mas Surya, seperti biasa ya Mas, kopi Cindy Kalang. Siap. Oh iya, jangan lupa ya asbaknya. Oke Mas. Ini Mas kopinya. Terima kasih. Hari ini tulis puisi lagi ya Mas? Kemungkinan iya. Biasanya kan ketika hari Jumat, Rintik pasti datang. Selamat sore Mbak Rintik. Hei, aku pesan seperti biasanya aja ya. Lihat Mas, Rintik datang. Halo Mbak Rintik, seperti biasanya ya? Yap. Ini pesanannya Mbak. Kok di Cemberut Mbak? Nggak apa-apa kok Mas. Mas, ajak ngobrol dia sana. Saya Cemberut lagi karena hujan. Boleh saya duduk?
Hmm, Tampaknya hujan tak akan cepat usai. mm-mm. Kamu baca buku apa? Ada yang salah? Enggak, aku hanya ingin mengajakmu mengobrol saja. Oke, sekarang mau ngobrolin apa? Enggak kok, aku hanya melihatmu cemberut ketika hujan turun. Ada apa? Emangnya kenapa? Tidak, aku hanya ingin menerka maksudmu membenci hujan. Ya, sederhana aja. Hujan mengurungku di tempat ini dengan berisiknya yang aku sukai. Apakah seburuk itu hujan bagimu? Pertanyaanku, mengapa kau kelihatan tertarik sekali dengan hujan? Hujan selalu membawa kisah dalam hidupku. Makanya aku suka dengan hujan. Sih, Enggak kok. Untuk saat ini, hujan membawa kisah padaku untuk menantikan seseorang. klise. Kamu ini seperti tipikal laki-laki biasanya. Ya, pilihannya sih ada dua. Kalau nggak homo ya, ini ya, bajingan. Mungkin bagimu seperti itu, tapi tidak bagiku. Oke. Kalau begitu, coba aku dengarkan kisahmu. Mengapa kau menunggunya di saat hujan? Ya, entah mengapa aku suka dengan dia. Setidaknya aku selalu suka dengan sikap dia ketika hujan datang. Dia tampak manis ketika gelisah menunggu hujan. Dia mencoba untuk tegar, tapi menurutku dia sangat rapuh. Semacam ada sesuatu yang ia pendam. Intinya, aku tidak tahu bagaimana menjelaskan dengan deretan kata-kata apa aku bisa menyukainya. Kamu pernah bertemu dengannya? Nah, bahkan sering sekali kita bertemu. Iya kah? Jadi kalian sering ngobrol? Belum pernah sama sekali. Kamu ini lelaki macam apa sih? Berarti perlu ditambahkan lagi tipikal laki-laki. Kalau nggak homo, bajingan, yang satunya pengecut. Ya, bolehlah kamu mengatakan aku pengecut. Tapi sebenarnya ada alasan aku tidak mengajaknya berbicara. Aku hanya tidak ingin memperkeruh suasana hatinya ketika mengajaknya dia berbicara. Apalagi jika hujan. Kamu benar-benar menyukai perempuan itu ya? Oh, sampai kapan kamu menantinya? Entah, mungkin akan lama. Setia juga kau ya? Tampaknya hujan tak akan segera reda. Iya, masih sangat lebat. Nah, sekarang giliranmu menceritakan kisah hujanmu. Ayolah, aku tadi sudah bercerita tentang kisah hujanku.
Eh, maaf, aku tidak bermaksud menyinggungmu. Namaku Rintik. Dulu aku sangat suka dengan hujan karena hujan selalu membawa keriaan tersendiri dalam hidupku. Aku suka bermain-main dalam hujan, entah berlarian atau melangkah dalam beceknya hujan. Tapi lagi hujan. Waktu itu hujan dan aku sedang berteduh. Lalu aku melihat pacarku berjalan bersama dengan wanita lain di bawah naungan payung. Nama pacarku Badai. Ya, mungkin jika sekali tidak apa-apa, ya bisa saja hanya teman. Tetapi selanjutnya aku menemuinya berjalan dengan perempuan itu lagi. Semua itu terjadi ketika hujan. Hujan selalu mengingatkanku pada titik air mata pengkhianatan. Ia selalu membawa memori sedih dan penuh amarah padaku. Terutama tentang badai. Aku bingung. Aku sudah tulus mencintainya. Tapi Ini ada sapu tangan. Mas, kalau mau ribut jangan di sini. Ganggu saja. Ini apa lagi? Membuat perempuan menangis lagi. Jangan seenaknya menyakiti perempuan, Mas. Maaf, Mbak. Saya tidak menyakitinya. Halah, sudah jelas dia menangis karena kamu. Lihat, karena ulahmu. Kamu mengganggu semua orang yang ada di kafe ini. Mas, tenangkan tuh pacarmu. maaf ya semuanya. Ini bukan karena dia kok. Maaf ya sudah menangis seperti ini dan mengganggu kalian. Tapi kamu nggak apa-apa kan, Mbak? Gak apa-apa kok Mbak. Terima kasih. Mas, lain kali kalau punya pacar itu dijaga, jangan disakiti. Maaf ya Mbak, sekali lagi mengganggu. Maaf ya, malah mempermalukanmu di depan umum karena aku menangis. Tidak apa-apa. Ini sapu tangannya. Tadi kamu sampai dikira pacarku yang sedang aneh-aneh dan membuatku menangis. Sudah, tidak apa-apa. Yang penting kamu baik-baik saja. Terima kasih ya, kamu udah mau mendengarkan kisahku. Padahal kita belum saling kenal loh. Yang penting kan kamu merasa lega. Ya, aku sudah merasa agak baikan sih sekarang. Pantas saja kamu sangat membenci hujan. Iya, tapi ya apalah, itu juga ya masa lalu, yang penting udah terjadi. Dan yang penting sekarang aku harus kuat.
Tampaknya hujan akan segera reda. Ini hanya tinggal gerimis kecil saja. Ah, iya. Aku harus pergi. Kan masih hujan. Tidak apa-apa. Aku suka dengan hujan. Tunggu. Ini untukmu. Jalah. Lelaki hujan. Hah? Tunggu. Siapa namamu? Surya. Ku hentikan Jadi, hujan. Dia lelaki yang sering mengirimkan puisi-puisi kepadaku. Merindukan Ya, Mbak. Iya, Mbak. mengangkat kabut pagi perlahan. Ada yang berdenyut dalam diriku, menembus tanah basah, dendam yang dihamilkan hujan dan cahaya matahari. Tak bisa ku tolak, matahari memaksaku menciptakan bunga-bunga. Ku hentikan hujan, kini matahari merindukanku, mengangkat kabut pagi perlahan. Ada yang berdenyut dalam diriku, menembus tanah basah, dendam yang dihamilkan hujan dan cahaya matahari. Tak bisa ku tolak, matahari memaksaku menciptakan bunga-bunga. Tak bisa ku tolak, matahari memaksaku menciptakan